Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sarang-sarang. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sunnah 3 kali. Sallallahu ala. Kurang kompak. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kompak sekali anak-anaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat. As-salatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumin nazi'at. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Lembaga Pendidikan Raudhatul Muhibbin, beliau Al-Ustadz Zainul Fata, Ketua Yayasan Raudhatul Muhibbin, beliau Al-Ustadz Muhammad Khalil. Tak lupa kepada Ibu Kepala Desa dan juga jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibnas dan semuanya. Tak lupa pula hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, semuanya yang sedang berbahagia, yang sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kula sebenarnya bahasa Jawi boten bisa. Di rumah saya Madura sehari-harinya. Jenengan faham Madura nggih? Faham iki? Oh, boten. Jawi faham. Indonesia, bahasa Inggris. Oh, alhamdulillah. Di mana-mana, hampir di semua tempat, kalau pengajian ini didominasi oleh ras terkuat yang ada di bumi, yaitu muslimat. Lebih banyak muslimatnya daripada musliminnya, menandakan bahwasanya ibu-ibu niki guyub rukun kompak. Alhamdulillah. Meskipun hampir kemarin viral, ibu-ibu lek rasan-rasan, masya Allah, matanya sampai melotot-melotot. Kan wonten video nih niku.
kemudian lidahnya sampai miring-miring, suaranya tambah kecil berarti tambah matang materinya, tambah bisik-bisik berarti tambah dahsyat yang dirasan-rasan ini. Leres boten? Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi jangan dibuat kebanggaan, ge. Rasan-rasan itu jangan dibuat kebanggaan. Meskipun pasti namanya ibu-ibu, bukan mau menyalahkan ibu-ibu, bapak-bapak juga. Kalau kumpul, kalau gak rasan-rasan kayaknya sambel niku boten-boten terasine, kurang sedap rasanya. Tapi semoga kita diselamatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, tadi disebut Bapak Yai, saya agak penghinaan ke saya kalau dibilang Bapak ini. Saya masih muda. Alhamdulillah umur masih 28 tahun. Istri masih 1. Mungkin kalau ada yang mau mencalonkan bisa bisik-bisik di belakang tenda. Allahumma salli ala Muhammad. Saya itu kalau beli-beli ke pasar, kemudian dibilang tumbas senopo Pak, gelo hati. Pong anak-anak muda dibilang bapak. Kalau dibilang emas, alhamdulillah. Tapi ala kulli halin, semoga kita semua yang berbahagia pada kali ini dengan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mendapatkan kebahagiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat dengan dijadikannya umat Muhammad. Umat Muhammad. Orang yang paling kikir itu ketika disebutkan nama Muhammad tidak menjawab. Umat Muhammad. Karena kenapa? Banyak di sana orang-orang yang punya keinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita tanpa diminta sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Salah satunya para hadirin, para ibu-ibu yang kami muliakan, para bapak-bapak juga, muslimin muslimat. Keutamaan, keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad adalah apa? Meskipun melakukan dosa di dunia tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ceritanya nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh, kaumnya yang tidak mau beriman langsung banjir. Nabi Saleh langsung didatangkan bala sareng Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Nabi Muhammad diberi kesempatan oleh Allah. Sekarang umatnya kaum Nabi Muhammad yang suka riba banyak napa boten? Suka bang mekar banyak napa boten? Sedikit-sedikit bang, sedikit-sedikit bang, kemudian sedikit-sedikit judi, sedikit-sedikit maling, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi keistimewaannya para rawuh semua tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya napa boten? Bersyukur napa boten jadi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu sudah sangat pantas bagi kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sekarang ini perlu kita syukuri juga, kita hidup di Indonesia, hidup di negara yang aman dan tentram. Meskipun beberapa hari terakhir itu terjadi demo, terjadi bentrok dan lain sebagainya. Jangan sampai
Jangan sampai kita mau dipecah belah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kejadian yang terjadi di Gaza, kejadian yang terjadi di Suriah, mereka untuk mendapatkan sesuap nasi sangat sulit sekali. Tapi kita di sini alhamdulillah, selagi masih mau bekerja dan bersyukur, rezeki sareng Allah Subhanahu wa taala diberikan, dilancarkan. Meskipun katanya Bu Kades tadi, ndak usah nunggu bantuan, masih bisa makan, leres napa mboten? Gak ada bantuan masih bisa kerja, leres napa mboten? Masih bisa ikut arisan, leres napa mboten? Alhamdulillah, apalagi ada bantuan tambah alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Bapak Ibu, menjadi umatnya Nabi Muhammad, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah anugerah bagi kita. Selanjutnya yang perlu saya sampaikan juga, kelahiran Nabi Muhammad ini merupakan rahmatan lil alamin, merupakan kasih sayang, kebahagiaan bagi semua umat. Ada ceritanya di Maulid Diba itu, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, fahtazzal arsyu taraban wastibsyara. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan, arsy ini berguncang karena saking bahagianya. Ada di Madinah itu namanya Gunung Uhud, salah satu gunung surga. Nabi Muhammad pernah naik ke Gunung Uhud itu. Ketika naik ke Gunung Uhud ini bergoncang seperti gempa. Bukan karena ada gempa, tapi karena saking bahagianya Gunung Uhud ini dinaiki oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin semua yang berbahagia, ada yang bertanya, kenapa kita kok harus melaksanakan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita kok harus buat acara yang besar? Biasanya ada lengkap dengan buah-buahannya, lengkap dengan balon-balonnya, lengkap dengan uang-uangnya. Ngoten nggih? Biasanya kalau di daerah saya ada balonnya lengkap semuanya. Kemudian ada tumpengan buahnya, ada semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita harus memperingati? Satu, Nabi Muhammad itu juga memperingati kelahirannya. Jadi jika ada orang yang tidak mau bermaulid, ada orang yang tidak mau mengadakan maulid, itu kurang pas. Karena kenapa? Nabi Muhammad pernah berpuasa hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa, ada apakah gerangan engkau berpuasa hari Senin? Apa jawabannya Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, karena fihi yaumin wulidtu fihi, dzaka yaumin wulidtu fihi. Pada hari itu saya dilahirkan, hanya untuk memperingati kelahirannya Nabi Muhammad sampai berpuasa. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo salawat lagi. Sallallahu ala sallallahu sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika ada peringatan Maulid Nabi, hal yang perlu kita pelajari juga adalah bagaimana sifatnya Nabi Muhammad,
bagaimana rahman rahimnya, lemah lembutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, ada salah satu kisah yang sangat masyhur. Nabi Muhammad itu adalah pribadi yang sangat cinta kasih kepada semua orang, bukan hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada orang kafir. Rasulullah itu juga punya rasa kasih sayang. Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar kan bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai istri Rasulullah, hal apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya? Rasulullah punya keistiqomahan. Setiap pagi ini Rasulullah pergi ke rumah tetangganya yang kafir, yang mana tetangga itu buta. Sama Rasulullah disambangi, setiap pagi dibawakan nasi bubur, didulang sama Rasulullah, disuapin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuapin, satu suapan sang kafir yang buta ini mengolok-olok Rasulullah, padahal yang nyuapin Rasulullah. Oh, Muhammad itu seorang pendusta, Muhammad itu seorang yang pengecut, Muhammad itu yang mengaku-ngaku nabi. Tapi sama Rasulullah tetap disuapin. 1, 2, 3 suapan. Kalau saya lek kula nggih, lek seandainya ada orang sakit kemudian disuapin ngolok-ngolok, oh tak tumpahkan semua itu nantinya. Ditolong alhamdulillah. Ditolong wajahnya bersyukur, seharusnya bersyukur, dia tidak bersyukur malah ngolok-ngolok, ya tak tamploi semua nasinya nanti. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Lek tan mriki panjenengan semua ada orang yang dibantu kemudian ngolok-ngolok, terus bantu napa boten? Terus bantu napa boten? Terus bantu napa boten? Gelo napa boten? Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Maka dari itu para hadirin muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, dengan adanya maulid ini sedikit demi sedikit kita belajar bagaimana kehidupan Rasulullah. Salah satunya itu, Rasulullah sangat kasih sayang kepada semua orang, bukan hanya kepada orang yang muslim. Kepada orang kafir yang ngolok-ngolok Rasulullah, beliau juga sangat rahman dan rahim. Beliau juga sangat kasih dan sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada juga salah satu kisah tentang Rasulullah. Saya pada ceramah kali ini lebih kepada kisah agar panjenengan tahu. Kalau maulid saya mungkin memang sering banyak bercerita tentang Rasulullah, agar kita ini tambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kisah yang sangat menegangkan, kisah yang sangat mengharukan. Ketika pintu surga mau ditutup kelak di hari kiamat, ketika pintu surga ini mau ditutup, pintu neraka mau ditutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya minta izin mau pergi ke neraka dulu. Mau jemput, takutnya ada salah satu umat saya yang ketinggalan di neraka. Ini saking hebatnya Rasulullah ya. Tak rela umatnya masuk neraka. Jadi kita harus bersyukur selagi kita masih baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dipastikan kita pasti masuk surga. Meskipun dosa banyak, sholat jarang, riba sering dilakukan dan lain sebagainya, tapi kalau pada suatu saat kita bertaubat kepada Allah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
pasti dipastikan akan masuk surga. Ceritanya bagaimana? Jadi Rasulullah minta izin kepada Allah, ya Allah, saya ingin ke neraka sebentar saja. Takutnya ada umat Islam yang masih ada di neraka. Pergilah, oh ya Muhammad, tidak apa-apa. Pergilah Nabi Muhammad dari surga ke neraka. Ketemu dengan malaikat Malik. Malaikat Malik ini malaikat yang tidak pernah senyum, selalu cemberut. Jadi kalau ada orang yang selalu cemberut, tidak senyum, kocakin saja. Oh, ini saudaranya malaikat Malik ini. Gak pernah senyum, selalu cemberut. Tapi ketika ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Malik ini tersenyum. Karena saking bahagianya. Masuk ke neraka, Rasulullah di neraka paling atas tidak ada orang kafir semua. Neraka nomor 2 bawahnya tidak ada kafir semua. Neraka bawahnya lagi orang kafir semua, orang Islam sudah masuk surga. Neraka paling bawah tidak ada. Pada saat itu semuanya sudah orang kafir yang menjadi penduduk neraka. Umat Islam yang pernah bersyahadat sudah ada di surga semua. Singkat cerita, oh kalau gini berarti umat saya, katanya Rasulullah, sudah ada di surga semua. Saya mau kembali. Kembalilah Rasulullah. Ketika dalam perjalanan kembali ada suara, Bapak Ibu. Suaranya pun apa? Suaranya, wa Muhammada, wa Muhammada, wa Muhammada. Muhammad, Muhammad, Muhammad. Suara yang memanggil namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali Rasulullah, dicari mana suara ini. Kok masih ada orang yang mengenal nama saya? Ini ya, makanya katanya ulama, orang yang di rumahnya ada nama Muhammadnya, rumah itu akan selamat dari setan, akan selamat dari gangguan iblis. Jenengan kalau punya anak dikasih nama Muhammad di awalnya, anaknya akan menjadi berkah. Ini juga para ibu-ibu yang ingin punya anak pria. Katanya Mbah Maimun nih, katanya Mbah Maimun Sarang, kalau mau punya anak pria, mau punya anak laki-laki, itu salah satunya ketika istrinya hamil atau panjenengan hamil, nazar. Kalau anak saya ini hamil akan saya beri nama Muhammad. Muhammad siapa terserah, pokoknya ada Muhammadnya. Entah Muhammad siapa, Muhammad Hasan, Muhammad Hussein, Muhammad Alfian, Muhammad Agustus, lahir bulan Agustus. Muhammad April, lahir bulan April. Dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah keluar jadi anak laki-laki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya Nabi Muhammad. Dicari sama Nabi Muhammad itu. Wa Muhammad, orang yang manggil wa Muhammad, wa Muhammad dipanggil. Akhirnya ketemu. Orang itu ada di paling bawahnya neraka. Kalau bahasa Maduranya itu rek-kerek. Keren neraka. Ada di paling bawahnya neraka. Diambil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kamu ini umatku, mari ayo ikut dengan saya. Diambil, dibawa ke surga. Setelah Nabi Muhammad menjemput orang ini, pintu neraka ditutup selama-lamanya, pintu surga ditutup selama-lamanya. Akhirnya orang ini dibawa sareng Rasulullah ke surga, dicemplungkan ke Telaga Kautsar, sungai milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaruh di Telaga Kautsar, orang ini tumbuh seperti kecambah. Kecambah baru tumbuh kecil terus menjadi manusia. Akhirnya dibawa ke surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya napa boten jadi umatnya Nabi Muhammad. Saya napa boten, Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi sampai kita di neraka saja mau dijemput sama Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita yang amalnya luar biasa? Orang yang ahli neraka pokoknya punya syahadat 2 dijemput masuk surga. Seperti itu. Jadi sudah saatnya, sudah kewajiban bagi kita untuk tetap cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengekspresikan cinta kita? Bagaimana mengamalkan cinta kita kepada Nabi Muhammad? Jangan kalah dengan ceritanya Laila Majnun. Ada Laila Majnun cerita pasangan 2 sejoli dalam kitab-kitab pesantren itu. Laila Majnun ini saking cintanya Laila kepada Qais namanya si cowok ini. Saking cintanya sampai bekas duduknya Qais itu diciumi sama Laila. Bekas minumnya Qais itu diciumi sama Laila karena saking cintanya. Ekspresi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus juga lebih dari itu. Khususnya di bulan Maulid ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau bulan Maulid jenengan mau sedekah, niati sedekahnya untuk Maulid. Jalan ke pasar ada amalannya, naruh uang 1000 niat saya sedekah karena Maulid. Itu pahalanya luar biasa. Kata guru saya, siapa yang mengeluarkan uang untuk Maulid tidak akan pernah rugi, bahkan untung. Saya punya kenalan salah satu bos rongsokan di Surabaya, orang Tanggul. Dia itu setiap bulan Maulid selalu pulang ke Tanggul membuat acara Maulid besar-besaran, terbesar kalau menurut saya. Di desanya itu, bukan setanggul, di desanya itu. Karena kenapa? Setiap hadirin yang ada ketika mahallul qiyam itu disalami 50.000 semuanya. Yang hadir itu berkatnya buah, satu paket buah yang besar. Dia cerita ke saya Gus, setiap mau Maulid ini menyiapkan uang 50 juta, lebih dari 50 juta selalu habis dan langsung diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Barokahnya Maulid. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu ekspresi cinta kita kepada Rasulullah dengan apa yang kita miliki. Kita punya bibir untuk baca solawat, baca solawat. Kalau seandainya di luar bulan Maulid baca solawatnya 10 kali, bulan Maulid harus 100 kali. Di luar bulan Maulid baca solawatnya 100 kali, pas bulan Maulid harus 1000 kali. Syukurlah kalau sampai 10.000, kalau sampai 100.000, itu akan menjadi tabungan kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ada juga Bapak Ibu kisah yang mengharukan juga. Kisah sepotong kayu pelepah kurma. Ini masyhur ceritanya ini ya. Ketika Rasulullah itu umat Islam sudah banyak di Madinah, Rasulullah bangun masjid, kemudian Rasulullah punya mimbar tempat berdakwah. Ada salah satu sahabat yang matur ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, mimbarnya jenengan sampun rusak. Kayunya sudah layu, kayunya sudah rusak. Mohon izin ya Rasulullah, kayunya kulo ganti dengan kayu yang baru." Monggo dipersilahkan. Digantilah kayunya dengan kayu yang baru tempat mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Singkat cerita, setelah diganti Rasulullah khutbah di masjid dengan banyak sekali sahabat.
Ketika di tengah-tengah khutbah ada suara tangisan, Bapak Ibu. Kencang sekali tangisannya. Abu Bakar, Umar, Utsman mencari siapa yang nangis. Siapa yang nangis? Siapa yang nangis? Dicari gak ada. Ternyata suara itu bermuncul dari pelepah kurma yang dulunya dipakai sebagai mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama Rasulullah dihampiri pelepah kurma ini, ditanya, "Kenapa kamu kok nangis?" "Saya sedih ya Rasulullah, karena tidak akan diduduki lagi oleh panjenengan. Bagaimana saya bisa bahagia? Saya yang setiap hari diduduki oleh orang yang paling mulia, sekarang diganti oleh kayu yang baru." Akhirnya Rasulullah cup bilang, "Cep, sudah jangan nangis kayu. Kamu sekarang tidak diduduki oleh saya, suatu saat kamu akan bersama dengan saya di surga." Akhirnya berhenti kayu ini nangis. Allahumma salli ala Muhammad. Kayu saja, benda mati, keras, tapi bisa lemah lembut nangis karena tidak mau diduduki lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu ulama mengatakan, seandainya kayu itu tidak dicep-cepin sama Rasulullah, tidak disuruh berhenti nangis, maka niscaya kayu itu akan kedengaran tangisannya ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat. Kita sekarang insya Allah akan mendengar tangisan itu, tapi oleh Rasulullah sudah disuruh berhenti dulu. Akhirnya tangisannya kepanggih di surga nantinya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Bapak Ibu, sesuatu yang digantungkan ke Rasulullah, sesuatu yang digantungkan kepada Nabi Muhammad menjadi mulia. Ada ceritanya lagi. Di pondok saya mondok di Malang. Di pondok saya ada tetangga kiai pernah cerita bahwasanya ada orang yang pernah bermimpi Rasulullah. Dalam mimpinya orang itu diludahi sama Rasulullah. Ketika diludahi sama Rasulullah, bangun tidur orang itu, ketika berbicara baunya semerbak bunga kasturi. Wanginya, harumnya luar biasa. Tapi insya Allah kalau ada orang mimpi diludahi oleh orang sini, insya Allah baunya semerdap ya, kayak mie sedap busuk itu ya. Alhamdulillah. Itu Rasulullah. Ludahnya Rasulullah sampai dibawa ke masjid katanya. Sampai 1 minggu dia makan pete, makan apa, tetap ketika bicara baunya harum. Dibawa ke masjid, semasjid harum semua. Gara-gara mimpi diludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu ibunya sahabat Anas namanya Ummu Sulaim, pembantunya Rasulullah. Itu setiap Rasulullah tidur, Ummu Sulaim ini ada di bawah ranjangnya Rasulullah. Jadi keringatnya Rasulullah itu diwadahi, diambil, dibuat parfum. Karena kenapa? Tidak pernah ada wangi yang ditemukan selama hidupnya sewangi dari keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, maka dari itu benda batu yang di Palestina, ada batu yang ingin ikut Rasulullah Isra, sampai sekarang mungkin batunya itu terbang. Itu bukti batu sangat cinta kepada Rasulullah. Ada juga apa itu, buruk yang awalnya ini sakit karena ada informasi akan ditunggangi Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, akhirnya buruk menjadi kuat kembali.
itu hewan, itu benda mati ketika mendengar nama Nabi Muhammad menjadi luar biasa kekuatannya, apalagi kita umatnya yang setiap saat dirindukan oleh Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Monggo sareng-sareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya para hadirin yang berbahagia, umat Nabi Muhammad kelak di hari kiamat akan dibagi menjadi 3 golongan. Di Maulid Tiba ketika menceritakan tentang Nabi Muhammad ini, ternyata ya sudah terkenal sebelum diciptakan. Al-haditsus tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Akhbar. Ada salah satu kiai dulu namanya Ka'bil Akhbar. Qala 'allamani abit Taurat. Saya oleh ayah saya diajari kitab Taurat. Illa sifran wahidan, kecuali 1 halaman. Ada 1 halaman ini yang sama ayah saya tidak diajarkan di kitab Taurat. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Ketika sudah khatam baca kitab Taurat, 1 halaman ini dimasukkan ke lemari. Tidak diajarkan ke saya. Penasaran Ka'bil Akhbar ini, Atha ibn Yasar, Ka'bil Akhbar. Penasaran, ketika penasaran, falamma mata abi fatahtuhu. Ketika ayah saya wafat, karena saya penasaran, saya ambil di lemari itu kitab. Saya ambil itu lembaran. Ketika dibuka, fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Ternyata di keterangan itu ada keterangan tentang nabi yang akan lahir di akhir zaman. Mauliduhu bi Makkah, tempat lahirnya di Makkah. Wa sultanuhu bisyam, kerajaannya terkenal sampai ke negeri Syam. Siapa? Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Di hadis itu juga disebutkan bahwasanya umatnya Nabi Muhammad ada 3 bagian. Thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Bighairi hisab. Yang pertama masuk surga tanpa hisab. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita masuk dalam semua itu. Kalau masuk surga tanpa hisab nggih, para hadirin. Jadi kita meskipun buat dosa apa saja langsung jerobot masuk ke surga tanpa dihitung, tanpa lewat apa, langsung masuk. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Wa thulutsu yadkhulunal jannata bighairi hisab wa thulutsu ya'tuna bi dzunubi wa khataaya 'idham. Bihudbi dzunubin fayughfaru lahum. Yang kedua, ada kaumnya Nabi Muhammad yang datang kepada Allah dengan membawa dosa dan diampuni dosanya. Semoga kita juga masuk di sana karena kita banyak dosanya. Wa thulutsu ya'tuna bi dzunubi wa khataaya 'idham. Yang ketiga, ada yang datang dengan membawa dosa yang seperti jibal, ka'amsalil jibal, seperti gunung, luar biasa besarnya dosanya. Tapi fayaqulul haqqu bi'izzati wa jalali adkhiluhumul jannata birahmati. Katanya Allah, karena ini umatnya Nabi Muhammad, umatnya Muhammad meskipun bawa dosa yang gunung, masukkan mereka ke surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin yang berbahagia, jadi momentum maulid ini
jadikan agar kita tetap cinta, tetap rindu kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sarang-sarang yang sholawatnya berkurang tambah, yang sedekahnya berkurang tambah. Kalau kata guru saya juga, uang yang dibuat maulid, biasanya kan kalau maulidan itu ada selain balon ada uang biasanya nggih. Nah, uang itu bisa dijadikan jimat. Keterangan ini juga disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin. Uang yang dibacakan sholawat, dibacakan maulid ketika bulan maulid itu bisa dijadikan jimat. Jimat apa? Uang itu agar narik uang-uang yang lain. Barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kayu, batu, kemudian buruk saja barokahnya Nabi Muhammad jadi mulia, apalagi uang. Maka kata guru saya juga, bisnis yang paling enak itu apa? Bisnis sedekah pakai nama Nabi Muhammad, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keagungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Memperingati maulid ini juga suatu kemuliaan. Pamannya Nabi Muhammad Abu Lahab, tabbat siada Abi Lahab, yang benci kepada Nabi Muhammad, itu setiap Senin azabnya diringankan oleh Allah karena bahagia atas kelahiran ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jenengan kita semua boten usah galau-galau jadi umatnya Nabi Muhammad. Boten usah sedih-sedih, bahagia terus. Apalagi dibarengi dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir para hadirin yang ingin saya sampaikan, ketika kita baca maulid, ketika kita mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad, kita harus punya cita-cita. Apa cita-citanya? Cita-cita bertemu dengan Nabi Muhammad. Semoga ditakdirkan oleh Allah, nggih. Amin. Nabi Muhammad itu alifiyul anfih katanya. Alifnya berbentuk, hidungnya berbentuk huruf alif mancung. Mimiyul fami, lisannya berbentuk huruf mim, sangat bagus sekali. Nuniyul hajib, alisnya berbentuk huruf nun yang terbalik. Indah sekali perawakan Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad, man ra'ani faqad ra'ani wa man ra'ani kana ma'i fil jannah, atau kama qala. Barang siapa yang pernah melihat aku dan beriman kepadaku, bermimpi bertemu denganku, itulah aku. Barang siapa yang bertemu dengan aku akan bersamaku di surga nanti. Kita kalau bermimpi ketemu dengan ulama atau kali panjenengan ketemu dengan kiai, mungkin jin bisa menyerupai kiai, jin bisa menyerupai guru kalian, guru panjenengan semua. Tapi jin tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manakibnya, ketika lagi enak-enaknya berzikir, kemudian ada cahaya bilang, Abdul Qadir, sekarang saya halalkan apa yang haram. Kamu mau berzina boleh, kamu mau mencuri boleh, kamu tidak mau sholat boleh. Syekh Abdul Qadir langsung ambil abu, kemudian dihantam cahaya itu, berubah menjadi api. Ternyata itu adalah jin dan setan yang mau mengganggu keimanannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi ketika Rasulullah tidak bisa, karena Rasulullah ini khusus. Panjenengan ketika bermimpi ketemu dengan Rasulullah, yaitu Rasulullah. Allahumma ja'alna minhum, semoga bisa ditakdirkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Ada salah satu kisah. Kalau panjenengan tidur, sebelum tidur makan gorengan, makan asin-asin, makan pedes-pedes, gak sempat minum,
Kemudian tidur insya Allah bisa dipastikan tidurnya mimpi minum air. Leres napa boten? Karena kehausan, kebedesan, makan asin-asin, haus sekali sampai tertidur, tidurnya mungkin mimpi berenang sambil minum air karena saking hausnya. Kemudian punya hutang banyak, punya hutang, tagihan, besok arisan, kemudian lusa muslimatan, kemudian setelah itu iuran sekolah anak, banyak sekali. Tidur, setelah tidur mimpi banyak uangnya. Ketika bangun tok 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 tok, petugas bank minta tagihan. Mimpinya mimpi banyak uang, bangunnya ditagih uangnya. Rasulullah juga seperti itu. Kalau kita ingin bermimpi Rasulullah, sebelum tidur cintanya kepada Rasulullah ditambah. Cari tahu tentang Rasulullah, salawatnya ditambah. Insya Allah akan bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cita-cita kita. Semoga kita semua yang hadir di sini, semua anak-anak cucu kita sebelum dipanggil wafat oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan meskipun cuma satu kali bermimpi ketemu dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Wong tadi disebutkan orang yang diludahi sama Rasulullah saja sampai wanginya luar biasa. Kemudian kita bertemu dengan Rasulullah, mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Masya Allah, nikmat sekali ini. Tidak ada kenikmatan yang bisa tertandingi ketika pada saat itu. Semoga kita nyampe pada waktunya. Amin Allahumma amin. Ditambah sholawatnya, ditambah mengikuti sifat-sifatnya, insya Allah semuanya akan berbahagia dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sedikit, semoga bermanfaat. Jika ada lebihnya, fadhal pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya karena saking banyak dosa yang dilakukan oleh al-faqir, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة التي هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, dengan barakahnya maulid, dengan barakahnya keagungan Nabi Muhammad, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kabulkanlah segala hajat-hajat kami,
berkahkanlah umur kami, berkahkanlah rezeki kami, jadikan desa ini desa yang barakah, jadi desa yang mabrur, desa yang aman, tentram dan bermanfaat. Jadikan negara kami Indonesia yang sekarang sedang tidak aman ya Allah, amankan semuanya ya Allah. Damaikanlah semuanya ya Allah. Jangan jadikan perseteruan antara kami dan saudara-saudara kami. Kompakkanlah semua hati-hati umat Islam. Bantu saudara-saudara kami yang di Palestina. Bantulah saudara-saudara kami yang di Gaza ya Allah. Hanya doa yang bisa kami haturkan, hanya permohonan yang bisa kami mohonkan kepada Engkau ya Allah. Dengan barokahnya maulid, saudara-saudara keluarga kami yang sakit sembuhkan ya Allah. Keluarga kami yang punya hajat kabulkanlah hajatnya. Yang lagi banyak hutang, semoga segera menemukan jalan untuk melunasi hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berkah Nabi Muhammad, semua keluarga kami, anak-anak cucu kami, semuanya jadikan mereka yang cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, mengikuti tauladan Nabi Muhammad. Jangan jadikan kami malas untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakahnya maulid ya Allah, barakahnya Nabi Muhammad ya Allah, jadikan lembaga ini lembaga yang barakah, lembaga yang mencetak generasi-generasi penjuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Bapak Ibu, panjenengan punya hajat, kita punya hajat masing-masing. Monggo sebelum saya tutup, sebelum kita baca dengan Fatihah, kita maturkan barokahnya maulid ini, matur kepada Allah. Monggo ngireng, monggo semuanya sebutkan hajatnya masing-masing dalam hatinya masing-masing di majelis yang sangat mulia ini, di majelis yang sangat barokah ini, barokahnya Nabi Muhammad, insyaallah semuanya dikabulkan oleh Allah. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Hajat dunia, hajat akhirat semuanya, barakahnya maulid ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.